Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Rahmatul Jannah, NIM 210204601028. Adapun pada video kali ini membahas tentang representasi saluran transmisi dan relasi arus dan tegangan sebagai pemenuhan tugas 2 mata kuliah transmisi AC. Berikut pemaparan materinya. Adapun latar belakang dari materi ini yaitu, di dalam saluran transmisi, persoalan tegangan menjadi sangat penting, baik dalam keadaan operasi maupun dalam perancangan. Harus selalu diperhatikan tegangan pada setiap titik saluran. Besar perubahan yang diperbolehkan berkisaran antara min 10% sampai dengan 5%. Sebelum analisa dan perhitungan dilakukan, terlebih dahulu saluran transmisi harus dipresentasikan dengan diagram pengganti. Adapun topik pembahasan, yang pertama ada representasi saluran transmisi, kedua klasifikasi saluran transmisi, 3 diagram pengganti saluran transmisi, 4 saluran panjang, 5 variasi tegangan dan arus sepanjang kawat, 6 keadaan khusus, 7 panjang gelombang, 8 ekivalen Pi dan T, dan yang ke-9 ada saluran transmisi panjang dan daya karakteristik. Pertama, representasi saluran transmisi. Pada umumnya, saluran transmisi adalah saluran transmisi 3 fase seperti pada gambar berikut. Bisa kita lihat gambar diagramnya. Nah, pada 2 gambar di atas diperlihatkan saluran 1 fase dengan kawat netral N dalam keadaan tegangan dan arus yang simetris. Tidak ada arus yang mengalir pada kawat netral. N ke N karena ketiga fasanya simetris, artinya ketiga fasanya tergeser min 120 derajat dan 120 derajat terhadap fasa referensi. Maka analisanya cukup dilakukan dengan berdasarkan satu fase saja. Dan biasanya dipilih fasa A sebagai fasa referensi dengan jalan balik arus yang fiktif tanpa impedansi. Gambar kedua di atas, besaran untuk fasa B dan C diperoleh dengan memutar besaran fasa A dengan sudut min 120 derajat dan plus 120 derajat. Yang kedua, klasifikasi saluran transmisi. A. Klasifikasi untuk keperluan diagram pengganti. Untuk keperluan analisa dan perhitungan, maka diagram pengganti hanya dibagi dalam 3 kelompok. Yang pertama ada kawat pendek, lebih kecil 80 km, kawat menengah 80 sampai 250 km. 3 kawat panjang di atas 250 km. Semakin tinggi tegangan operasi, memungkinkan timbulnya korona sangat besar. Korona ini akan memperbesar kapasitansi. Dengan demikian, akan memperbesar arus bocor. Jika jadi ada kalanya, walaupun panjang saluran hanya 50 km, tetapi bila tegangan kerja sangat tinggi, biasa terdapat pada SUTT, EHV, dan UHV, maka kapasitansi relatif akan besar, sehingga tidak mungkin lagi diabaikan. Untuk memperoleh hasil yang teliti, sebelumnya kita dapat menggambarkan diagram pengganti saluran transmisi. Lebih baik bila menghitung terlebih dahulu kapasitas termasuk korona. B. Klasifikasi saluran transmisi menurut tegangan kerja. Di Indonesia, standar transmisi adalah 66, 150, 380, dan 500 kV. Tetapi di negara-negara yang telah maju, terutama di bidang transmisi, seperti USA, Rusia, Kanada, di mana tegangan transmisi telah mencapai 1000 kV. Maka, kualifikasi berdasarkan tegangan adalah yang pertama, tegangan tinggi sampai 138 kV. Yang kedua, tegangan ekstra tinggi
atau extra high voltage atau disingkat AHV antara 220 sampai 765 kV. Yang ketiga, tegangan ultra tinggi, ultra high voltage atau UHV di atas 765 kV. Berdasarkan fungsinya dalam beroperasi, sering diberi nama yang pertama transmisi, yaitu menyalurkan daya besar dari pusat pembangkit ke daerah beban, atau antara dua atau lebih sistem, atau biasanya disebut dengan saluran antarkoneksi atau tie line. Yang kedua, ada subtransmisi, yaitu transmisi percabangan dari saluran yang tinggi ke saluran yang rendah. Yang ketiga, distribusi. Indonesia telah menetapkan bahwa saluran distribusi adalah 20 kV. Materi ketiga ada diagram pengganti saluran transmisi. Pertama, saluran pendek. Kita bisa lihat gambarnya. Keterangan, PS adalah tegangan pada ujung kirim atau ujung generator. IS adalah arus pada ujung kirim atau ujung generator. VR adalah tegangan pada ujung terima atau ujung beban. IR adalah arus pada ujung terima atau ujung beban, dan Z adalah penjumlahan dari R plus JX atau impedansi saluran. Maka relasi tegangan dan arus dapat dirumuskan. VS sama dengan VR plus ZIR atau IS sama dengan IR. Pengaturan tegangan atau voltage regulator atau disingkat VR didefinisikan sebagai VR dalam persen sama dengan VR kurang VR kali FL per FR kali FL kali 100%. Dengan keterangan FR NL sama dengan tegangan skalar pada ujung beban pada beban 0. FR dalam FL sama dengan tegangan skalar ujung beban pada beban penuh. Untuk kawat pendek, FR NL sama dengan FS dan FR sama dengan FR. Maka VR dalam persen sama dengan VR kali VS per VR kali 100%. B. Saluran tegangan menengah. Saluran menengah. Pada saluran menengah, kapasitansi dapat dipusatkan pada satu titik atau nominal T atau pada titik nominal PI. Nominal T, kita bisa lihat gambar diagramnya. Adapun rumus relasi tegangan dan arus, VS sama dengan VR plus IR kali Z per 2 plus IS kali Z per 2. Yang kedua, nominal P, kita bisa lihat diagramnya. Dan rumusnya, VS sama dengan VR plus IP kali Z. Contoh soal, penentuan besar beban pada rugi-rugi tertentu. Tentukanlah jumlah daya pada ujung beban bila faktor daya beban yang dapat ditransmisikan melalui saluran pendek dengan tegangan ujung kirim VS dan rugi-rugi transmisi yang diizinkan L. Jawab, misalkan PR, IR, dan VR adalah harga-harga yang tidak diketahui beban per fasa. Maka rumusnya PR sama dengan VR kali IR cos VR. 4. Saluran panjang. Misalkan Z sama dengan impedansi per saluran panjang. Y sama dengan admitasi SAN per satuan panjang. Pandanglah bagian kecil delta X dari kawat transmisi itu yang jaraknya X dari ujung terima. Dirumuskan V kali X plus delta X sama dengan 1 plus 2 kali 2X ZY delta. Vx plus Z plus delta dalam kurung 1 plus 2 balas kurung 4X ZY delta IX. Atau
V dalam kurung X plus delta X kurang V kali X sama dengan delta Vx sama dengan 2ZY delta X kali 2V kali X plus Z delta X dalam kurung 1/4 ZY dalam kurung delta X kali 2IX. Delta V kali X dan delta I kali X adalah kenaikan tegangan dan arus bila bergerak dari titik X ke titik X plus delta X, yaitu sejauh delta X. Bila delta X dibiarkan menjadi kecil sehingga mendekati 0, maka berlaku rumus delta mendekati dx kali dv, dan X kali I kali X delta mendekati dx kali di. Subskrip X tidak perlu lagi untuk V dan I karena relasi di atas berlaku untuk setiap titik. Oleh karena itu, semua suku-suku yang berbeda pada representasi Pi dan T mengandung delta X. Maka hasil yang sama akan diperoleh juga seandainya kita memulai dengan representasi Pi. Diferensi sekali lagi terhadap X, misalkan solusi dari persamaan diferensial linear tingkat 2 yaitu V sama dengan A kali E pangkat M kali X. Yang kelima, variasi tegangan dan arus sepanjang kawat. Propagasi tegangan dan arus adalah sebagai fungsi, bisa dirumuskan theta akar ZY kali X dan theta min akar dari ZY kali X. Keterangan Y sama dengan akar ZY sama dengan konstanta propagasi. Y sama dengan alfa plus J beta. Alfa sama dengan konstanta rendaman atau Neper persatuan panjang. Dan beta adalah konstanta panjang gelombang atau panjang elektrik persatuan panjang. Yang keenam, keadaan khusus. Ada 3 keadaan khusus yang menarik, tergantung dari beban ZL. Yang pertama, ZL sama dengan min, yang kedua ZL sama dengan 0, dan yang ketiga ZL sama dengan ZK, di mana ZL adalah hubung terbuka. Yang kedua, ZL sama dengan 0 yaitu hubung singkat, dan ZL sama dengan ZK atau ditutup dengan impedansi karakteristik. Dapat dirumuskan VR sama dengan ZL kali LR sama dengan ZK kali IR sama dengan akar dari Z per Y kali IR. Jadi, bila saluran itu ditutup dengan impedansi yang sama dengan impedansi karakteristiknya, maka pada setiap titik sepanjang saluran tidak tergantung pada X. Ini berarti bahwa tidak ada gelombang refleksi yang datang dari ujung saluran. Suatu yang tidak terhingga panjangnya tidak akan mempunyai gelombang refleksi. Jadi, saluran yang dibebani dengan beban yang sama dengan impedansi karakteristik berlaku sebagai kawat yang tak panjang. Dapat dirumuskan Z open circuit sama dengan ZK kotangen H akar ZY kali I. Yang ketujuh, panjang gelombang. Apabila panjang X1, BX1, V, maka vektor tegangan atau arus akan sefasa. Di sini disebut satu panjang gelombang diberi notasi lambda ln sama dengan 2V per beta. Bila F sama dengan frekuensi dari gelombang dan V adalah kecepatan propagasi. Maka V sama dengan B kali 2V kali F atau B sama dengan V 2V kali F. Untuk kawat tanpa rugi-rugi dapat dirumuskan R sama dengan G sama dengan 0. Maka Z sama dengan JX. Y sama dengan J kali beta sama dengan 1. Yang kedelapan, ekivalen Pi dan T. V
Vs sama dengan VR cos H ZYL plus ZK kali IR sin H ZYL. VS sama dengan VR kali 1 plus 2 ZY plus Z kali IR ekuivalen Pi. Dan VS sama dengan VR 1 plus 4 dalam kurung 2 ZYZ kali IZ ekuivalen T. Berikut contoh soalnya. Kawat transmisi fasa 3 faz 338 mm, konfigurasi horizontal datar, jarak antara dua kawat berurutan 22 kaki, ditransposisi dan panjang 250 mil, tegangan 220 kV pada ujung beban. Pertanyaan yang pertama, Z dan Y pada 500 untuk 250 mil. Z sama dengan 40,0 J. 203,8 sama dengan 207,7. 9. Saluran transmisi panjang dan daya karakteristik. Daya natural PN atau surge impedance loading atau disingkat SIL. Yang pertama, definisi daya karakteristik. Daya karakteristik ialah daya maksimum yang dapat ditransmisikan bila ujung beban dan tegangan kirim sama dan dibebani dengan beban karakteristik untuk kawat panjang. Dirumuskan VS sama dengan VR cos H L plus IR kali ZK sin VL. IS sama dengan IR cos VL plus K RZ V sin H VL. Bila rugi-rugi diabaikan, maka daya karakteristik disebut daya natural atau surge impedance sama dengan PN. Harga maksimum PR diperoleh bila VR sama dengan VS kali S pada ujung beban ditutup dengan satu tahanan yang sama dengan impedansi surge dari saluran V2. ZO disebut daya natural atau pembebanan impedansi surge, disingkat SIL. Jadi, PR sama dengan PN sama dengan 0,2 Z. V sama dengan daya natural atau IS. Untuk saluran transmisi udara, Z0 sama dengan 400 ohm. Jadi, PN sama dengan 2,5 kV atau 2 kW. A. Harga maksimum beta I. Harga keadaan atau steady stage, harga maksimum teoritis dari BL sama dengan 900, tetapi dalam karakteristik beta harus dibatasi antara 200 sampai 300. Hal ini dilakukan untuk menjaga stabilitas saluran. Harga beta I sering disebut sebagai panjang elektrik dari saluran. Jadi, beta I sama dengan 900 sama dengan 1,57 radian. Jadi, jelas kelihatan bahwa transmisi daya bolak-balik terbatas panjangnya, sedangkan transmisi arus searah tidak. Bila panjang elektrik saluran transmisi itu lebih besar dari 300, maka harus diadakan kompensasi untuk saluran transmisi tegangan ekstra tinggi dan saluran tegangan ultra tinggi. Walaupun panjang elektriknya kurang dari 300, sering dilengkapi dengan alat kompensasi. Hal ini disebabkan timbulnya corona yang besar sehingga kapasitasnya bertambah besar. B. Pemilihan tegangan kerja. Penentuan tegangan kerja berdasarkan daya natural dirumuskan PN sama dengan 0,2Z kV sama dengan 2,5 kV. Rumus empiris Albert Still. Yang ke C. Memperbesar daya natural. Untuk memperbesar daya natural dapat ditempuh dengan dua cara. Yang pertama,
kilovolt dinaikkan, atau yang kedua Z0 diturunkan. Z0 dirumuskan, Z0 sama dengan akar dari L per C bagi L. Turunkan tegangan kapasitor seri atau kapasitor dinaikkan dengan kapasitor shunt. Sekian materi saya. Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaiannya, saya mohon maaf. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.